Hai guys, udah sama gua Irfan Jeremy. Kalau lo emang kenal gue, ya emang gue. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya selalu baik-baik saja ya. Udah lama banget nih gue nggak upload video di channel ini. Kali ini kayaknya gue mau santai-santai aja, mau sedikit cerita-cerita dan sharing aja. Jadi 1-2 bulan terakhir ini gue disibukkan dengan latihan di tim Platda DKI Jakarta. Masalahnya bukan hanya latihan aja, tapi ada event, ada tryout, dan itu padat banget. Kayak pada bulan yang lalu, yaitu bulan Mei, gue mengikuti sampai 3 event. Yang pertama adalah Piala KONI, yang kedua adalah event Disnatalis, kejuaraan nasional perguruan tinggi, yang ketiga adalah kejuaraan Piala Kasat di Cimahi. Tapi kayak gila sih, karena apa? Kalau secara teori periodisasi latihan tuh kayak nggak masuk lah pokoknya. Tapi gue nggak masalah karena insya Allah gue jalani secara ikhlas. Meskipun di event terakhir itu gue sempat ya mengalami jatuh sakit karena mungkin kelelahan juga, karena udah capek aja selama 1 bulan itu mengikuti 3 event, dan tubuh gue kayak menginstruksikan untuk istirahat dulu untuk sejenak, nanti baru gas latihan lagi gitu. By the way, 3 event yang gue jalan ini syukur alhamdulillah bisa gue jalani dengan baik. Penuh rasa syukur gue dan tim bergu gue bisa menyabet 3 emas di event-event tersebut. Tetapi tetap gue dan tim bergu gue ini gak berbangga diri, tidak puas dengan apa yang udah kita dapat selama 1 bulan kemarin itu. Ya lagi-lagi karena beban berat yang menunggangi pundak kita dan satu tim DKI Jakarta yang harus lolos babak kualifikasi PON atau Prapon. Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu nih, apa sih itu babak kualifikasi PON? Ini gue bahas secara opini pribadi gue dan yang gue pahami. Mungkin kalau misalkan ada sumber-sumber lain yang menjelaskan lebih detail, kalian bisa cari sendiri ya, di Google banyak. Jadi babak kualifikasi PON itu atau Prapon adalah event yang mana mempertemukan semua provinsi atau membagi keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia menjadi beberapa wilayah. Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Biasanya tuh kayak di wilayah 1 provinsi apa, wilayah 2 provinsi apa, wilayah 3 provinsi apa gitu. Nah karena pada tahun ini kalau nggak salah 38 provinsi ya, maka tiap wilayah itu 12 sampai 13 provinsi. Nah, diadakan babak kualifikasi PON ini atau Prapon ini ditujukan agar untuk menyeleksi provinsi mana atau atlet mana yang dari provinsi tersebut yang berhak untuk lanjut ke babak selanjutnya, yaitu pada event besarnya, yaitu adalah PON, Pekan Olahraga Nasional. Jadi kalau kalian ngira di PON itu bakal ada semua provinsi, ya enggak juga. Mungkin ada semua provinsi, belum tentu bisa mengirimkan semua nomor yang ada pada PON. Karena apa? Sudah terseleksi di babak kualifikasi PON atau Prapon. Terutama pada cabang olahraga pencaksilat, mungkin di PON-nya nanti ada 8-10 orang per kelas. Dan 8 orang itu atau 8 atlet itu atau 8 provinsi itu biasanya adalah 8 besar yang terbaik dari event babak kualifikasi PON atau Prapon. Itu kalau sistemnya langsung ketemu 38 provinsi dalam satu event. Nah kalau yang gue bilang tadi, pada 3 wilayah biasanya diambil itu juara 1 dan 2 atau juara 1, 2, dan 3 per wilayah. Nah itu kan kira-kira ada 8 orang ya, misalkan per wilayah maupun secara keseluruhan 8 besar tersebut dan 8 orang tersebut. Nah 2-nya lagi bisa aja dari tuan rumah, yang kedua adalah wildcard atau sebagai apa ya, sebagai benefit atau keuntungan bagi atlet-atlet pelatnas yang bisa menjuarai event-event internasional seperti SEA Games. Nah biasanya mereka ini yang juara ini dikasih keuntungan berupa bisa langsung main PON tanpa perlu mengikuti babak kualifikasi PON. Nah ini gue ada contoh sedikit ya. Misalkan provinsi A membawa 16 atlet dengan 16 nomor pertandingan, atau 16 kelas deh kalau misalkan kalian kurang paham mengenai nomor. Dari 16 atlet tersebut mendapatkan 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Kalau secara berbagi wilayah, yang lolos untuk menuju ke PON hanya 5 orang dari provinsi A, karena yang diambil juara 1 dan 2 atau juara 1, 2, 3. Kurang lebih seperti itu. Nah kembali lagi pada beban yang ada pada tim gue atau tim Platda DKI Jakarta, yaitu harus bisa meloloskan nomor pertandingan sebanyak-banyaknya ke Pekan Olahraga Nasional. Karena itu sudah menjadi target KONI
Provinsi DKI Jakarta. Kalau dari gua sih, gua nating tulus saja. Gua akan latihan sebaik mungkin, sekeras mungkin, dan meyakinkan semuanya kepada Allah sebagai Tuhan gua di agama Islam, dan bertanding sekeras-kerasnya nanti pada babak kualifikasi PON. Oh ya, mungkin 2 video lagi setelah video ini akan menjadi video terakhir gua sampai gua menyelesaikan tugas gua atau kewajiban gua untuk bertanding di babak kualifikasi PON nanti bulan September. Dan anyway, akhir bulan ini gua akan try out ke Yogyakarta untuk menghadapi tim Plabda Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Bali. Kalau nggak salah sih infonya seperti itu, di tanggal 1 sampai 2 Juli. Dan di awal Juli gua akan mulai untuk training camp Hamin 2 bulan babak kualifikasi PON atau Prapon, atau pemusatan latihan yang lebih intensif. Oke, mungkin segitu aja guys sharing-sharing kali ini, cerita-cerita sedikit kali ini. Doa yang terbaik untuk kita semua. Thank you yang udah menonton dan dengerin sedikit cerita dari gue. Dan untuk kalian menonton video ini, thanks for watching and keep recycling.